Peringatan darurat. Indonesia gelap. Indonesia cemas. Rekening nganggur diblokir. Tanah nganggur diambil pemerintah. Mantan menteri divonis 3,5 tahun karena korupsi. Indonesia tegang. Rudal Kamboja melesat. Thailand kerahkan jet tempur. Ratusan anak sekolah keracunan makanan. Waduh, begitu ya judul-judul yang kita baca setiap hari ketika membuka gawe dan scrolling berita di media. Saking banyaknya judul seperti itu, kadang saya itu mikir ya, apa benar dunia sudah seburuk itu? Mengapa media-media itu suka sekali mengabarkan hal-hal yang buruk, yang gelap? Apakah tidak ada berita yang baik dan positif di negeri ini? Kita bahas setelah ini. Teman-teman, setiap hari kita seperti disuguhi sajian berita-berita dari reruntuhan. Kabar buruk datang silih berganti dari segala arah. Setiap kali kita scrolling Instagram atau membuka media, dari grup WA keluarga sampai TikTok, kita disuguhi pemandangan dunia yang makin kacau. Masalahnya, benarkah dunia sehancur itu? Karena rasanya banyak orang yang menganggap bahwa kok kayaknya kita baik-baik saja ya. Tapi lalu saya ingat satu hal, sebenarnya bukan dunia yang rusak. Yang rusak adalah cara media memandang semua itu. Kok bisa? Nah, ini pertanyaan yang menarik, ya kan? Jadi begini, di dunia media ada yang namanya istilah itu bad news is good news. Jadi bagi media, berita yang jelek, yang bad news itu katanya atau dianggap sebagai berita yang baik. Kenapa? Karena berita seperti itu akan mancing orang membaca, membuat orang penasaran. Padahal tidak selamanya begitu. Buktinya beberapa hari yang lalu saya nonton video yang viral di TikTok ya. Ini bukan soal skandal atau drama para seleb, para pesohor, tapi tentang seorang pemuda di daerah Blitar. Bukan siapa-siapa, tapi pemuda itu menyulap bengkel tuanya jadi perpustakaan mini. Ia meminjamkan buku gratis ke anak-anak di kampungnya. Ia mengajar kelas kecil setiap Sabtu, dan pemuda itu melakukan semuanya secara diam-diam. Tapi videonya direkam oleh temannya. Ya, durasinya kurang lebih cuma 1 menit. Tapi ternyata jutaan orang menonton. Tahu apa komentar para penonton? Ada yang bilang begini, ini nih inspirasi. Bisa nggak sih media besar angkat cerita seperti ini? Dan banyak komentar-komentar lainnya. Lalu saya berpikir, kenapa ya memang kabar baik seperti itu jarang muncul di berita-berita media arus utama, terutama media-media konvensional. Ya, saya tahu secara biologis dan psikologis memang manusia itu lebih reaktif terhadap yang namanya ancaman dari luar dirinya. Karena otak kita ini dirancang untuk selalu waspada. Setiap melihat api, kita otomatis lari. Mendengar suara keras, suara gledek, kita sembunyi takut, ya. Nah, itu sebabnya berita buruk menjadi lebih cepat menarik perhatian. Tapi meskipun kenyataannya seperti itu, apakah berarti kita harus terus hidup dalam ketakutan yang dibungkus judul clickbait? Coba teman-teman buka portal berita yang manapun lah, ya, portal A, B, C, terserah. Lalu hitung berapa banyak judul yang nadanya itu seperti mengancam, awas, gitu ya, atau memojokkan, atau memicu kemarahan kita. Nah, lalu bandingkan dengan berapa banyak berita-berita yang membangun empati, memicu inspirasi, membuat orang jadi muncul harapannya, atau cerita-cerita yang ya hanya membuat kita tersenyum bahagia. Rasanya sedikit, bukan? Ya, padahal media menurut hemat saya tidak harus
selalu tentang apa yang bikin gaduh, tentang hal-hal yang membuat orang takut dan waspada. Media bisa tentang apa yang bikin masyarakat tumbuh harapannya. Dulu ada satu cerita yang membekas dalam benak saya tentang seorang ibu di Nusa Tenggara Barat. Ia buta huruf, tapi setiap malam ia belajar membaca dari cucunya yang masih kelas 2 SD. Tujuannya sederhana, ya agar ibu itu bisa membaca doa sendiri dari kitab suci. Berita ini mungkin tidak viral, tidak ada media yang meliputnya, ya karena tidak ada konflik, tidak ada bad news, tidak ada yang meledak. Tapi ada satu surat kabar lokal yang memuat cerita itu. Dan teman-teman tahu ternyata media itu setelah memuat kabar itu dibanjiri surat pembaca. Banyak yang terharu mendengar cerita ibu itu. Banyak yang kemudian menyumbangkan buku. Bahkan ada yang akhirnya menjadi relawan mengajar ibu itu. Dari cerita itu, apa pelajaran yang bisa kita petik? Ya terkadang yang paling manusiawi itu ternyata justru yang paling menyentuh. Sayangnya yang menyentuh itu tidak setiap hari kita lihat dan baca. Ya cetak, televisi, atau kita dengar di radio. Ya maklum kita sedang berada di tengah ekosistem media yang dikuasai, dikekep habis-habisan oleh algoritma. Makin keras kita bicara, makin jauh jangkauannya, makin getir judulnya, makin besar jumlah kliknya. Nah, di balik hidangan algoritma yang menjadi hamba klik itu, apa yang tersisa di benak masyarakat? Rasa takut, rasa marah, atau mati rasa? Ada istilah yang namanya itu doom scrolling. Hari kiamat yang diakibatkan oleh perilaku kita yang selalu scroll gawai. Ini saat dimana kita terus-terusan mengkonsumsi berita buruk, bad news, kabar dari dan tentang dunia yang seolah-olah selalu gelap, tanpa cahaya sama sekali. Kita tahu bahwa kebiasaan itu bikin cemas. Anehnya, kita tidak bisa berhenti. Ini seperti film horor yang semua penonton tahu bahwa akan takut, tapi ditonton juga. Itu sesuatu yang nyata, melelahkan, tapi itu bukan hanya terjadi pada para pembaca. Para penulis berita, para pewarta, para redaktur, tim redaksi itu juga mengalami apa yang disebut news fatigue atau kelelahan akibat paparan berita buruk mereka produksi. Mereka mengalami epidemi sunyi yang menyelimuti kehidupan mereka sehari-hari. Saat itulah mestinya para pewarta, para pekerja media sebaiknya sadar dan berhenti sejenak. Mengapa? Ya karena ada risiko besar jika mereka atau masyarakat terus-menerus disodori kabar buruk, bad news, bukan good news. Ketika berita yang dikonsumsi hanya berisi bencana, korupsi, skandal, kehancuran, maka publik bisa mulai kehilangan kepercayaan pada pemerintah, pada masyarakat itu sendiri, bahkan pada diri kita masing-masing. Kita tumbuh dalam atmosfer ketakutan dan sinisme yang dibangun oleh media melalui judul-judul yang menyeramkan. Overexposure terhadap berita negatif bisa menyebabkan apatisme sosial. Orang-orang masyarakat akan bilang, wah ternyata semua sudah rusak. Ngapain kita peduli? Toh nggak akan berubah. Apalagi kita ini cuman rakyat kecil, Bung. Susah membuat perbedaan. Nah bayangkan teman-teman kalau generasi muda Indonesia tumbuh dalam suasana batin seperti itu. Mereka tidak percaya bahwa perubahan mungkin terjadi.
Mereka melihat negara ini sebagai ladang musibah, bukan tempat untuk tanam dan menyemai harapan. Dan yang lebih buruk lagi, saya cemas bahwa mereka akan berhenti peduli. Inilah titik bahayanya ketika publik bukan hanya tidak tahu, tapi tidak peduli. Makanya saya merasa bahwa kita butuh pendekatan baru. Media sudah saatnya mengusung jalan baru. Apa namanya? Namanya jalan jurnalisme konstruktif. Ini bukan berarti media hanya memproduksi berita yang manis dan lupakan semua yang jelek-jelek. Jurnalisme konstruktif itu artinya berita yang tidak hanya berhenti di cerita tentang kerusakan, tapi juga berita yang menunjukkan siapa yang memperbaiki. Bayangkan ya teman-teman, kalau setiap berita tentang misalnya rekening diblokir, seperti yang sedang terjadi, itu juga membahas tentang edukasi, literasi, keuangan. Bayangkan seandainya setiap berita tentang kegagalan timnas U23, U20 atau UU yang lain juga membahas proses panjang dan kerja keras para pemain muda kita. Bayangkan kalau setiap berita tentang korupsi itu juga mengangkat kisah pengungkapannya. Bayangkan jika setiap berita tentang perang, rudal, jet tempur, bom yang meledak di banyak negara juga menjelaskan upaya diplomasi damai yang sedang dirintis. Karena diplomasi adalah bagian dari menyelesaikan konflik. Contohnya bukan tidak ada. Kita lihat di kanal YouTube atau akun Instagram itu banyak yang memberitakan atau menceritakan hal-hal yang baik. Mereka tidak menghindar dari isu yang sulit, tapi juga menyajikan dari kacamata atau dari lensa yang memicu harapan. Saya ingat ada sebuah serial dokumenter judulnya The School That Tried to End Racism, yang kayaknya di Indonesia juga bisa ditonton di salah satu platform streaming. Film ini mengangkat isu rasisme, tapi juga menunjukkan bagaimana anak-anak sekolah itu bisa diajak memahami dan memperbaiki isu-isu rasial. Ya, saya mungkin bukan siapa-siapa, bukan jurnalis, bukan pemat media. Seperti Anda, kita semua adalah bagian dari masyarakat yang membaca, yang merasa dan merenung. Saya percaya bahwa para pembuat berita maupun pembacanya itu punya kesadaran bahwa kita sedang membangun cara pandang terhadap dunia, tidak hitam putih. Dunia yang tidak hanya tentang semua hal yang salah, tapi juga dunia tentang yang mencoba, yang berusaha. Jadi kalau teman-teman para pekerja media, wartawan sedang menulis atau menyusun naskah atau mengedit video untuk berita tentang peristiwa hari ini, coba ajukan pertanyaan ini pada diri sendiri. Pertama, apakah berita ini memberi ruang untuk harapan? Apakah berita ini menunjukkan proses, bukan hanya hasil? Apakah berita ini akan memperluas imajinasi tentang solusi? Karena sesungguhnya berita itu tidak hanya memberitahu apa yang terjadi, tapi juga memberikan petunjuk kita akan menuju kemana. Dan jika para pewarta yang mendengarkan podcast ini sudah merasa lelah atau cemas atau bahkan mulai kehilangan kepercayaan, ingatlah bahwa masyarakat berhak atas informasi yang jujur dan manusiawi. Masyarakat boleh berharap pada media juga yang menyentuh nurani. Karena media itu seharusnya bukan tentang saksi dari kejatuhan, tapi juga jendela bagi bangkitan. Saya pribadi berharap agar kita semua, entah sebagai penulis, pembaca, atau warga biasa, tidak menyerah pada kenyataan yang sudah terjadi begitu lama. Saya ingin kita tidak berhenti membayangkan kemungkinan.
Karena apa? Karena berita buruk itu mungkin tidak akan pernah berhenti. Apalagi kalau media masih memegang kredo bad news is good news. Tapi kabar baik, ya bisa jadi berita bagus hanya kalau media bersedia terus menuliskan dan masyarakat bacanya. Terima kasih sudah mendengarkan cacatan redaksi kali ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tabik.